Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang surat Al-Fatir. Sekarang membahas tentang Qudrat, yaitu ayat tentang kekuasaan Allah, penciptaan Allah di alam semesta atau di dunia. Alam taro annallah, istifham lam taro, apakah kamu tidak melihat? Nah maneh teh tenempo, kalau di logat bahasa Sunda gitu. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Annallaha, sesungguhnya Allah, anzala minas sama'i ma'an, Allah telah menurunkan air dari langit, berarti disebutnya hujan. Fa'akhrajna, sesudah Allah menurunkan air, efeknya apa? Fa'akhrajna bihi thamarati, keluar. Daerah yang tandus itu tiba-tiba keluar banyak, timbul pohon, buah yang mukhtalifan alwanuha, menjadi rupa-rupa macam-macam. Di sini di surah itu dijelaskan ayat qudratihi, jadi kekuasaan Allah. Cuman yang paling membahas kekuasaan itu sebenarnya manusia juga disebut juga punya kekuasaan, Pak. Makanya kalau dalam kitab yang lain itu 7 sifat Allah itu diberikan ke manusia: qudrat, ilmu, hayat, sama basar. Cuman bedanya gini, Pak. Kalau dari bayi manusia lahir itu diberi qudrat, diberi kekuasaan. Bapak bisa berkehendak, sama Pak, bisa berkehendak. Bapak bisa melihat, Bapak bisa mendengar, Bapak bisa mengetahui. 7 kekuasaan ini, 7 sifat, bukan kekuasaan. 7 sifat ini Allah berikan ke manusia. Tetapi ketika nanti sudah mau meninggal, Allah cabut lagi 7 ini. Karena apa? Di kitab Tanbihul Muqtarin, Allah itu kan sifatnya itu lajimatun. Lajimatun itu kontinu, Pak. Qudratna Allah mah kontinu. Jadi terus kelanjutan, abadi. Kalau manusia, Bapak punya sifat melihat itu sementara, saudara. Coba lemon Bapak mikir gitu ya. Oh ternyata benar. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Ayo benar dia Bapak. Bapak sanggup melihat. Bapak sekarang sanggup mendengar. Tapi itu tidak kontinu. Sifatnya paling 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau Allah mengetahui itu sifatnya lajimatun. Lajimatun itu terus, Pak. Terus, nggak ada batasan. Kalau kita itu tahunya itu paling sekitar 40 tahun. Dihajar sifat pikun, itu beres. Makanya ayat ini menjelaskan tentang qudratihi fi af'alihi, bagaimana Allah itu luar biasa sifatnya. Kekuasaannya Allah itu luar biasa. Saya beberapa kali mengatakan kan begini, Allah itu mengetahui itu bukan karena melihat. Allah itu mengetahui karena menciptakan. Kalau misalkan Allah mengetahui karena melihat, seperti ini pensil, Allah mengetahui itu karena melihat, ditutup pas selesai itu sudah tidak terlihat pensil. Tapi karena Allah mengetahui itu karena sifatnya itu menciptakan. Makanya bagaimana mungkin kembali pakai ilmu bayan atau ilmu mantek dibalik kan? Bagaimana mungkin seorang pencipta tidak tahu apa yang diciptakannya? Kan itu bahasa nama. Itu hebat, Pak. Bagaimana mungkin seorang pencipta tidak tahu apa yang diciptakannya? Makanya Allah itu mengetahui itu karena menciptakan. Kalau manusia mengetahui itu karena melihat.
Tong jauh-jauh Pak ya pakai bahasa positif Pak. Semua takdir itu baik Pak. Gak ada yang buruk. Semua takdir yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya baik. Dan nu buruk mah asak teuing. Leulewiheun sok rajal mah leulewiheun pasti buruk Pak. Mimiti misalkan saya sama Pak Ustaz Dedi deket teuing, getreng. Jauh teuing, enggak. Khairul umur yang usah Tuhan. Semua takdir Allah itu baik Pak untuk kita. Da anu buruk mah asak teuing. Leuwih mikirna teh ka Allah teh, kelebihan. Makanya sesuatu yang sifatnya lebih itu pasti buruk, sok. Mau itu berbentuk baik atau berbentuk pasti Pak yang namanya sifat berlebih-lebihan itu pasti buruk. Baik tuh. Alam taro anna Allah anzala minas samai fa akhrajna bihi thamarat. Efekna apa? As-samarati mukhtalifan alwanuha. Nah iya Pak. Coba bayangkan Pak. Hanya dari air hujan turun di langit itu bisa menjadi samarati mukhtalifan alwanuha. Beda-beda sih. Coba bayangkan Pak. Iya ciptaan Allah bayangkan gerak Bapak. Ciptaan Allah bayangkan, kudrotna Allah bayangkan, kekuasaan Allah bayangkan. Airnya sama, tapi ketika turun dari langit ke dunia itu bisa menciptakan beberapa macam-macam buah-buahan. Warnanya beda-beda. Padahal cai hujannya hiji. Sugan gitu air sama sama beda cai hujannya warna hijau. Sugan gitu buah apel beda cai hujannya warna beurem. Tidak Pak. Satu airnya sama air hujan, tapi ketika turun ke dunia kita bisa beda-beda. Tuh tinggal. Bayangkan Pak coba. Pikir tafakkaru fi khalqillah. Cobalah mulai untuk berpikir masuk ke medan tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Air hujannya sama, tapi ketika sudah turun ke dunia itu bisa menjadi macam-macam. Wa minal jibali judadun. Yang pertama, ciptaan Allah itu air hujan ketika turun ke bumi, airnya satu tapi mukhtalifan alwanuha. Bisa rupa-rupa Pak. Macam-macam. Yang kedua ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Wa minal jibali judadun. Ini agak ini ya. Gunung, garis. Jadi pegunungan. Kalau ditafsir di sini dijelaskan gunung itu punya garis Pak. Imam Qatadah, beberapa Ibnu Abbas, beberapa riwayat yang lain, kalimat judadun itu jalan. Jadi jalan, semua gunung itu pasti punya jalan Pak. Yang kedua, setiap gunung itu garisnya itu ada yang putih, wahumrun ada yang merah. Maksudnya garisnya kok masih kancil. Ini mungkin bisa ya gimana? Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Garis gunung itu sifat garis itu berbentuk barang berharga Pak. Jadi bisa ke emas. Makanya kan di Quran itu menjelaskan kalau emas itu ya kebanyakan pasti di sana uratnya. Urat bumi itu emas. Emas itu semakin urat bumi semakin diambil dan semakin habis. Makanya investasi terbaik itu ya emas. Karena mau teknologi nanti di akhir zaman selesai, emas itu akan menjadi alat tukar kembali. Itu sudah beberapa kali dijelaskan di tafsir. Jadi garis putih teh emas ya. Kayak emas, wa humrun berem, terus wa mukhtalifun alwanuha, wa ghorbi kunsun. Aya hideung mah berarti emas hitam. Itu bisa berbentuk apa saja. Saya bukan orang-orang SDM, sumber daya mineral, tapi di sini di Quran dijelaskan seperti itu. Jadi gunung itu memberikan satu sumber daya luar biasa. Bentuknya itu, mau nikel, mau apa itu terserah.
Bapak mau mengartikan nikel, mau mengartikan emas, mau mengartikan emas hitam, emas putih, itu terserah. Tetapi di sini memang dijelaskan gunung itu dia punya garis. Ada garis putih, garis hitam, garis merah, garis ini, terserah. Ya bisa berbentuk giok, terserah ya teman. Karena memang begitu di sini dijelaskan. Jadi ciptaan Allah itu memang masih banyak yang tersembunyi yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang kalau di dalam tafsir itu disebutnya sirrul asrar. Beberapa ulama hikmah mengatakan sirrul asrar, ada rahasia di balik rahasia, ada rahasia yang tidak bisa diucapkan, Pak. Biar manusia itu yang menemukan sendiri. Seperti ayat-ayat di Quran kan ada beberapa yang rahasia yang tidak bisa diungkapkan di umum, hanya boleh diungkapkan oleh seorang yang pembaca mutolaah, sering menganalisa, baru ketemu. Nah itu konsumsinya untuk pribadi, bukan untuk umum. Makanya ada beberapa ayat sir. Jadi panjang, Pak, ceritanya panjang ya. Cuman panjang di situ luar biasa. Apalagi ayat yang menjelaskan tentang ciptaan Allah. Wa minan nasi wa dawabu wal an'amu mukhtalifun alwanuha. Wa minan nasi, sama di antara sebagian kudrat ciptaan Allah, yaitu adalah makhluk hidup yang bergerak, berarti manusia, hewan. Wal an'ami mukhtalifun alwanuha, itu rupa-rupa, Pak. Makanya lamun terjemah mau ayat di dia mah dijelaskan gini ya. Yang dimaksud dengan waminan nasi di sini, ini maknanya itu ke bangsa. Makanya di sini punten, coba saya hitungkan aja. 1, 2, 3, 4, 5, genep 7. Ada 7 bangsa yang diceritakan di dalam tafsir. Bukan negara, tapi bangsa, suku. Suku dulu, Pak. Dulu suku itu yang paling terbesar itu 7. Dan itu jadi asal muasal. Apakah ini ciptaan Allah? Bentar. Wahiyya mukhtalifatun aidon fannasu minhum. Yang pertama itu suku Bajbar. Bajbar itu kalau saya analisa, coba saya baca di beberapa kitab atau di beberapa buku, itu kalau sekarang itu bangsa barbar itu timbul menjadi beberapa negara seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, Mesir. Tapi asalnya tidak barbar. Untuk orang mah barbar teh naonnya? Sama barbar hirup teh cenah geus kitu teh. Barbar sama hirup teh cenah itu barbar. Ini enggak ada, Pak, kalau diterjemah enggak ada, kalau di Bapak beli buku enggak ada, Pak. Adanya di tafsir. Makanya tafsir itu memang luar biasa. Yang pertama itu suku barbar. Awal mulanya makanya pecah. Sehingga pecah ke beberapa negara, sehingga sekarang disebutnya Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, Mesir. Itu barbar, suku barbar. Yang kedua ada lagi suku Habasyi. Kalau dulu disebutnya Habasyah. Apa? Utopia. Makanya dulu disebutnya Raja Habasyah. Raja Habasyah, Pak, Bapak pernah dengar kan? Waktu zaman Nabi, raja nanti hidup. Memang benar hidup, Pak. Sukuna hidup. Disebut Raja Habasyah. Itu daerah Utopia, Somalia, tadi itu terus. Oh, cenah ngaran hidup. Beda, Pak, hidup aja. Hidup Afrika hidupnya beda, Pak. Untuk bisa disarupakeun ya, kadang aya nu hidup jebleh aya, kadang aya nu hidup biasa, kadang aya nu hidup tapi rintik aya. Itu beda, Pak. Ini bukan kata saya, ini kata tafsir loh, bukan kata saya. Makanya kan Afrika, Utopia, Somalia, terus kadi itu beda. Ya Maroko, Afrika sama. Maroko, Aljazair itu Afrika tapi putih. Tapi bangsa Habasyah dulu menjadi Raja Habasyi, anu bager teh ya, yang menerima Nabi ketika ini. Nah itu
sama Pak, awal bangsa besar dulu itu sebutnya bangsa besar. Ada lagi bangsa Tumatin. Kalau di sini di Quran itu Barbar, Bazbar, Habasyi, wa Tumatin, wa Sokolibatin, wa Rum, wal Arabi, wal Hunudi. 7 bangsa teh. Kayak orang baca hiji-hiji sugan kepanggih gitu ke saya dia. Itu pertama bangsa Habasyi. Bangsa Habasyi itu Habasya. Yang kedua yang ketiga ada lagi dulu bangsa yang besar itu waktu mati. Jangan Tumatin. Intinya orang itu mati mana yang pada baca ini dia. Tumatin itu asal muasalnya sekarang itu adanya Afghanistan, Turkmenistan, Iran, tungtungna anu we pokona mah. Kazakhstan mungkin, aya nama kituna nu karana itu. Terus pokona mah tadi dia lamun aya nu an gitu tah. Kerajaan mungkin dari seorang tiga kerajaan. Kerajaan tiga tah. Eta waktu Tumatin, bangsa Tumatin. Dulu itu 7 bangsa Pak yang besar itu. Jadi kalau di tafsir itu 7. Tumatin itu mencakup meliputi mungkin Turkmenistan, Afghanistan, Iran itu sama. Oh, Iran adalah perang Israel. Terus yang keempat itu bangsa Sokolibatin. Ini aja kan bangsa Sokolibatin. Sama Pak, itu mencakup beberapa negara. Cuman bedanya bangsa Sokolibatin itu cek orang mah rada iya gitu ya, mulai rada bodas lah. Perawakan anak bodas rada mancung. Terus selanjutnya ada lagi bangsa Wasokolibatin Warum, Romawi. Bisa apa Bapak Romawi sejarah Itali. Romawi itu mencakup beberapa wilayah di Eropa. Disebut dulu Romawi. Kalau di Quran Ar-Rum, surat yang khusus karena Romawi itu wilayah kekuasaannya, terus pengaruhnya di dunia itu luar biasa Pak. Makanya ketika Islam bisa menaklukkan Romawi, itu satu pencapaian yang luar biasa. Kata-kata. Jadi lamun hayang terkenal mah memang kudu ngalawan heula jelema gede, karena mereka mawar. Nebeng viral macam orang mah. Ya enak lamun negara hayang maju berarti begitu. Kudu nyenggol heula negara gede. Dulu Islam begitu Pak, nyenggol Romawi di puncak kejayaan ya pucuk. Apalagi di dalam sejarah kan Bapak bisa lihat seperti panglima perangnya Torik bin Ziyad, terus Khalid, itu beberapa itu silakan dibaca sejarahnya. Itu Romawi. Nah, kalau bangsa Romawi kata tafsir di sini fi goyatil biadi, artinya apa? Rasnya itu putih. Makanya orang-orang Eropa mah bodas, tapi bodasna putih, nah bukan putih kayak di diri gerak wal Arabi wal Hindi, nah kayak 2 dia. Putih, Pak. Ras Eropa itu putih. Memang kata Allah begitu di dalam Quran begitu. Romawi itu rasnya putih. Tapi putihnya teh bukan putih elegan lah. Tidak seperti bangsa Turki ideal seperti ini ya. Orang-orang gitu. Jadi kadang lamun kapoe teh beureum. Beureum teh yang totol-totol urang tos hapur. Bangsa Romawi dulu. Sing loba tinggal darah daging naon. Karena orang-orang efeknya daging babi kan gitu. Bigoyatil biadi, bodas, rum, wal Arabi, bangsa Arab. Bangsa Arab itu sama. Wabaina dzalika. Sebenarnya bangsa Arab itu tercakup ke bangsa Romawi. Saya bukan ahli sejarah ya, jadi makanya saya takut salah nih. Tapi kalau ditafsir dulu bangsa Arab itu bukan mengikuti, sama Pak di antara bangsa Romawi. Karena apa? Bentuk tubuh, yang kedua warna kulit itu hampir sama, cuman tidak 100%. Makanya kalimatnya baina itu setengah Romawi, setengah Arab, tapi itu sebutnya. Nah ini lebih parah. Tahu apa jika nak asup ka dieu bangsana ya wal Hunudi, India.
Nah, bahkan di Facebook tuh baru udah kalau mana India di HP teh video nanti nu masak lah, nu sasaltoan lah. Wal hunudi teh Hindia, mun bahasa ayeuna mah India. Ayeuna dah. Itu Pak, hunud teh Hindi, hunudi Hindi. Ini bukan kata saya. Kalau Bapak punya tafsir silakan dikoreksi Pak. Ini 7 bangsa besar yang diceritakan di tafsir di Quran ya. Hindia. India itu India mencakup apa kan? Ya Bangladesh. Bangladesh itu suka dia Pak. Ya mungkin bisa ke Thailand karena dulu India itu besar loh Pak. Bangsa besar itu kan. Makanya ada beberapa sampai riwayat di sini diceritakan. Karena kan kalau ibadah mereka itu kan sebenarnya kan hampir sama dengan ibadah apa sih ya? Zaman Nabi Ibrahim ada beberapa juga yang mengikuti Samet. Lamun cek dina bahasa Yunani Samet, lamun di bahasa Islam Sam bin Nuh. Nabi anaknya ulul azmi, ketua ulul ya termasuk ulul azmi Nabi Nuh. Ada mengatakan Samet, ada mengatakan Samun. Di Islam Samun. Ibrahim sama Pak, tapi tetap kiblatnya agama itu Ibrahim pelengkap. Wa millata Ibrahim hanifah. Ada yang dipertahankan sampai sekarang, suhufi Ibrahim wa Musa. 2 suhuf. Memang ada kan ajaran Nabi Musa kan ya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu kan ajaran Pak. Tahu sih kita buku ya. Kalau Injil saya nggak tahu. Kalau di Quran 2, suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Namun Islam karena suhuf Ibrahim. Wa millata Ibrahim hanifan. Agama lain ada kiblat kan suhuf Musa. Saya nggak tahu suhuf Musa seperti apa ajarannya. Wal hunu di Hindi sama Pak. Jadi itu 7 bangsa besar yang diceritakan di Quran. Yang cikal bakal menguasai negara-negara di dunia. Pertama tadi ada suku barbar, Habasyi, wa Tumatim, wa Sokolibatim, wa Rumi, wal Arabi, wal Hunudi. Nah, itu. Jadi kalau bangsa Hindi mah Duna Dalika di bawah Romawi. Henteu bodas manehna mah berarti naon? Hideung geus kitu. Hideungna tapi tidak hideung, tidak hitam seperti suku Tumatim. Ya seperti suku Tumatim. Jadi hitamnya itu ya kurang-kurang lagi ya sawo matang urang cepeng mah gitu. Bangsa Hindi mah. Nah itu. Terus apa lagi? Nah, ketika diceritakan ini, iya tuh jawabannya kieu Pak. Tadi saya menceritakan di Quran Pak. Ciptaan Allah dari tanaman, buah-buahan sehingga menyebabkan rupa-rupa di dunia dari satu air hujan. Ini jawaban paling pedas makieu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dah lupa diceritakan naon ini dari lain ulama Pak cenah mau ditapakuran. Ya tinggal balik ke Bapak. Bapak napakuran moal tadi ciptaan Allah. Lamun lain berarti lain ulama gitu. Sebab naon? Innama yasasanya sesungguhnya ketika diceritakan semua tadi yasa takut, sieun, bersyukur, ingat ke Allah ketika menceritakan ciptaan Allah, ketika menceritakan struktur makhluk-makhluk Allah di dunia. Yasyallahu min ibadihil ulama. Ulama nu apa Mesir? Urang-urang mah nya uyuhan saya tah hararideun kitu urang memikirna. Lain-lain mikirna teh subhanallah, alhamdulillah. Ketika menceritakan ciptaan Allah teh ulama mah kitu jawabanna teh subhanallah walhamdulillah. Tah iya Pak. Kata kuncinya teh ieu innama yasyallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ulang begitu. Ayo orang kan yang takut tapakurnya kadang ingat kadang pokok. Yang takut ciptaan Allah nu lain kadang ingat kadang pokok. Tapi ketika ini diceritakan dan sifat dan ibad dan abid kita itu ulama, maka secara spontanitas itu akan langsung mengatakan subhanallah, benar ya Allah. Dari satu air hujan engkau bisa menciptakan beberapa macam buah-buahan.
Mulai Pak, cai hujan di negara-negara mana pasti tawar, mulai amis, mohon. Satu air hujan tapi bisa menciptakan beberapa macam, beberapa ribu buah-buahan anu beda-beda. Luar biasa kan? Nah, di sini ain nama yasha al-arifuna, karena mereka tahu semua ini Allah yang ciptakan, semua ini Allah yang menghidupkan. Al-arifuna bihi li'annahu kalimatun kana al-ma'rifatu, karena mereka tahu, karena para ulama itu tahu. Lil adimi al-qadiri al-alim al-mausufi sifatul kamal, itulah sifat Allah yang begitu sempurna. Urang mati mangarakeun kue babaraha hiji riweuh na minta ampun, jeung bolu ge riweuh na minta ampun. Ada pesanan bolu 10 macam, riweuh na minta ampun. Allah menciptakan ribuan bahkan miliar macam, itu enggak pernah, tidak pernah riweuh, tidak pernah sibuk, tidak pernah susah. Al-mausufi bi sifati kamali. Ya makanya disinilah sifat Allah begitu sempurna, tanpa susah, tanpa sibuk, tanpa apa, tidak. Balkana husiatuhu a'dhu wa akthar, karena begitu agungnya, kebanyakan itu Allah itu luar biasa keagungannya. Nah makanya ulama mengatakan Allah mengatakan innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah kata Allah azizun, dat yang maha agung, al-ghafur, dan aku adalah dat yang maha pengasih dan penyayang. Ketika engkau lupa, maka beristighfarlah, aku selalu menunggumu. Ketika manusia Allah itu akan selalu menunggu tobatnya manusia, Pak. Di sini. Tapi kalau teman itu akan menunggu korekna leungit. Lamun Allah mah nungguan tobat urang tapi kairah ge. Tapi lamun babaturan mah nungguan meleng urang kan. Nungguan kesalahan urang. Eta bedana ya, bedana antara makhluk jeung Allah. Sehebat apapun engkau punya dosa, innallaha azizun ghafur, Allah akan selalu menunggu tobatnya kita. Tapi ketika teman itu nungguan meleng, nungguan keingat gitu. Itu bedanya makhluk dengan Allah. Nah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena memang tafsirannya sedikit. Insyaallah ayat-ayat selanjutnya yaitu innalladzina yatluna kitaballahi wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah ini Pak, ini nanti dibahas karena gini ya, ayat selanjutnya itu wa anfiqu mimma razaqnakum, orang-orang yang berinfak sirron sembunyi-sembunyi, wa alaniyah ataupun terang-terangan. Nah makanya lamun aya ngomong saudara kok kudu susumputan, tah dina Quran lagi kayu bisa susumputan maka arek blak-blakan heunteuy. Nah ayatnya kayak insyaallah mungkin ketemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa dibahas pada waktu subuh ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina kulli sahabatina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna khususan jamaah baitur rahman. Amaluna lan tamuru ya Allah, lan tamuru ya Allah, lan tamuru ya Allah. Allahumma ta'ala fi hadhil maqam wa fi hadhil maqani jama'an marhuman wa mabrukan ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna bi khususan sahibul wilayah wa bi khususan wa masyayikhina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.